Banyak apa cukup? Cukup rumah 2, cukup mobil 2, gitu. Berarti Cukup anak 2. berarti Enggak saya teruskan yang itu. berarti ukurannya. Halo, semoga semua sehat ya. Sehat-sehat. Sehat, banyak berkat, bermanfaat. Iya, banyak manfaat. Aku tak minum dulu kok. Monggo. Ya, kita santai-santai aja. Ngobrol-ngobrolnya. Tani unboxing itu memang materi, kok materi pembicaraan kita bisa jadi penting karena juga dianggap penting, tapi bisa menjadi tidak penting karena bisa juga dianggap tidak penting. Tapi kami mau berbagi. Ini bahasanya ngerembuk apa? Ini kita masih bingung ngerembuk apa. Kita mau rembuk tentang keresahan yang ada di lingkungan gereja. Lingkungan gereja maksudnya dalam apa ya? Paroki, ada wilayah paroki, ada paroki, ada wilayah, kemudian lingkungan, gitu loh maksudnya. Ya. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil dari obrolan ya. Amin. Jadi semua bisa terlibat. Betul. Okay. Apa ini? Kira-kira yang menjadi tadi apa? Yang menjadi keresahan. Keresahan. Ya. Banyak kita tahu kalau umat itu atau ya orang-orang yang di lingkungan itu kadang susah untuk mau terlibat. Terlibat maksudnya dalam baik itu dalam kepengurusan lingkungan. Oh ya. Atau mungkin juga untuk sama-sama kita menjadi pelayan-pelayan di lingkungan. Di gereja juga banyak sebenarnya yang ikut serta, maksudnya mungkin jadi petugas tatip, parkir dan sebagainya gitu ya maksudnya. Oh. Betul. Ada kesusahannya. Kalau secara umum pasti ada ya. Ada. Kalau memang kalau untuk tatip, untuk petugas nanti parkir di gereja, saya pikir sampai hari ini hampir semua lingkungan rata itu bertugas semua. Iya. Meskipun uangnya ya bodoh sama jadi, aja. Belum semua bisa terlibat ya. Betul. Jadi maksud saya lebih kecil kalau kita ada pertemuan lingkungan itu biasanya kan ada pemandu itu kan penting. Maksudnya saat ada pertemuan itu mungkin ibadat entah rosario terus atau mungkin apa ya, bulan kitab suci terus bulan liturgi, ada advent, kemudian apa prapaskah ya, PP ya, semacam itu. Itu agak susah ya nyari. Iya, kita agak susah. Itu kan ada pemandu memang, tapi kan di gereja kita itu tanda kutip biasa bilang pemandu sebaiknya bukan prodiakon, bukan katekis. Oh, ada itunya. Ada aturannya ternyata. Ini di gereja mana ya? Ini gereja Santa Maria Bunda Allah. Oh, ada semacam aturan tidak tertulis atau memang tertulis? Iya. Maksudnya bagus. Karena untuk melibatkan umat itu menjadi lebih banyak. Oh, oke, maksudnya begitu. Biar semua ikut merasakan pelayanan, terlibat. Oke, paham, oke. Bagus loh sebenarnya kalau bisa semua umat bisa terlibat, itu kan menambah keguyuban ya toh. Setelah guyub rukun santoso. Ya toh? Betul. Oke, ngomong-ngomong soal itu tadi, kalau ibadat di lingkungan ya. Yang kau ditemui nih. Ya. Seperti apa sih? Mungkin ada cerita dari lingkungan lain pas ngobrol itu. Kesulitannya di mana? Apakah dalam ibadat itu sudah ada? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Tolong saya ambil dulu. Iya. Ini kentangnya baru datang. Yang kedua, kalau aku minumnya es kopi. Ini ngkokku, Bandi ini kopi panas. Nah ini.
Udah dua ini akhirnya. Oke, balik kok. Soal tadi ya ibadah di lingkungan. Betul. Itu yang jadi masalah karena orangnya kurang atau karena panduannya tidak ada. Maksudnya kayak buku panduannya tidak ada atau gimana sih sebenarnya? Kalau biasanya ke pribadi-pribadi ya, ke orangnya. Karena Okay. kalau buku panduannya ada, lalu kadang-kadang kalau kita minta untuk Bapak jadi pemandu atau Ibu jadi pemandu, wah jangan saya dulu, nah, kan saya belum ada pengalaman, gitu. Saya belum pernah. Padahal kalau tidak pernah nyoba bakal nggak ada pengalaman. Betul, namanya kalau kita nggak nyoba ya nggak ada pengalaman ya, benar. Betul. Oke, ya benar sih. Kadang-kadang ya kesulitannya kita ya seperti itu. Ya kalau doa Tapi kan itu kalau misalnya ibadah kayak gitu ya, kan di lingkungan ada prodiakon yang manfaatkan prodiakon aja gimana? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi hal itu kan kalau prodiakon terus, lalu lingkungannya hanya tergantung sama prodiakon. Oh, akhirnya tetap itu ya. Betul. Maksud dan tujuan yang dicapai enggak itu ya, enggak. Bukan itu. Karena gereja itu sebetulnya menghendaki banyak sekali umat yang bisa berpartisipasi. Ya, karena kan tidak beda menyampaikan dari katakanlah dari isi panduan itu beda-beda. Stylenya beda. Betul. Terus apa yang menjadi poinnya juga mungkin berbeda. Misalnya kalau ibadat rosario, kalau di lingkunganku itu ibadat rosario itu ada bacaan kitab sucinya. Nah, kalau misalnya bacaan kitab suci tentu renungannya kan akan beda ya kalau tiap orang. Misalnya yang prodiakon mungkin lebih dalam, kalau umat awam seperti saya mungkin ya isone gitu kan. Ya benar. Karena kadang ya kita kan dari dulu mesti dengar selentingan, wah kalau pemandunya ini marahin ngantuk, pemandunya ini lucu. Wah. Tapi kan tidak bisa pemandu itu tiap kali memandu. Oh iya. Ya toh, kan ada naik turunnya. Nah, seperti itu. Karena saya juga lihat kalau para pemandu lingkungan kan mesti mempersiapkannya kan jauh-jauh hari, paling tidak seminggu sebelumnya. Mereka bisa sudah menguasai bahan intinya, lalu mereka share ke umat, itu kan lebih enak dan lebih kena. Memang bagusnya kalau panduan itu juga di-share ke umat pun juga belajar harusnya. Tapi seringkali umat tidak belajar karena itu pemandunya kalau itu ya kalau panduan itu sekarang kan seringnya yang PDF ya atau mungkin di tempat lain juga ada PDF itu yang soft file itu. Ya kita nggak tahu apakah umat itu ikut membaca duluan atau mempelajari atau gimana ya, tidak tahu. Ya paling tidak untuk pemandunya ya siapapun yang ditunjuk akhirnya. Betul. Karena tidak mesti pemandu yang ditunjuk. Misalnya kan kalau di MBA kan dulu ada yang disarankan untuk menjadi pemandu kan. Mungkin ada yang dituakan atau prodiakon. Nah, kita persiapkan dulu akhirnya. Mau tidak mau. Pernah itu pengalaman itu. Oh gitu ya. Kurang 2 jam. Kurang 2 jam. Kabarnya itu 2 jam sebenarnya. Tapi buka informasi itu baru 1 jam sebelum mulai. Bayangkan bagaimana rasanya memandu tanpa persiapan. Tapi kalau sudah pemandunya sudah tingkat tinggi ya, mungkin sama aja ya. Gini, kalau memandu ibadat mungkin bisa ya. Iya. Kalau memandu semacam sarasehan itu kan beda. Kan susah kalau kita ndak tahu sejak awal, paling enggak ya 2 hari lah ya mungkin ya. 2 hari untuk
ya googling lah mungkin ya, cari-cari informasi atau membaca dulu ya, paling buat catatan itu rasanya Raina. Betul, Gitu ya. betul Raina. Memang itu salah satu contoh. Lalu yang kedua adalah dalam lingkungan kan ada kepengurusan. Misal kepengurusan yang saya anggap rada susah itu apa ya? Parti Kuloyo ya. Yang ngurusi jenazah. Kalau ada yang apa jenenge? meninggal, apa ya netizennya? gitu ya. Pangruk Tiloyo. Salah. Ya. Nah, itu kadang susah kita dapat. Iya, benar. Itu ya. Memang hanya orang-orang yang gimana ya, memang mau melayani, mau ya sudah. Ini mereka mau melayani. Pangruk Tiloyo. Iya, kalau bendahara, sekretaris, wah itu paling gampang itu. Saya juga enggak tahu itu kenapa itu. Oh, Yora. Nek ngomongnya paling gampang Yora. Susah ya Bu Kaling ya. Buktinya kalau pas pemilihan Kaling pada tidak mau. Iya, kalau Kaling pemilihan Kaling pada tidak mau. Memang. Ya kalau Pangruk Tiloyo tuh butuh mental. Karena kan berhadapan dengan layon ya. Layon atau jenazah. Itu butuh mental, apa namanya? Kalau aku membayangkan saat ini ya, kalau aku suruh menghadapi itu pengen, tapi kok mentalnya bener ora wani tenan apa ora itu. Makanya kalau Pangruk Tiloyo agak susah mungkin ya. Iya. Mungkin hanya non sewu yang sepuh-sepuh. Saya pikir kalau apa ya, hal seperti itu kan kalau kita lihat ke apa ya, ke desa-desa itu banyak malah. Tapi kita kan di kota ini biasanya kan sudah diserahkan ke yayasan. Iya. Yayasan kematian sebetulnya kan lebih simpel. Ya, nggak ada yang perlu ditakuti sebetulnya. Iya. Istilahnya cuma membantu. Membantu dari lingkungan ke yayasan kematian bahasanya ya, kerjasama ya. Ya jadi lu enak ya. Betul. Tapi ya tetap dia. Gitu aku ya? tetap dia. Aku petinya di mandiin atau didusi terus nah gitu ya. Enggak, soalnya aku ki jireh penakut. Jadi nggak tahu, nanti semoga lah nanti ada wisek. Karena pengalaman saya ya, saya ada pengalaman jadi di lingkungan kami ya, itu sempat ada orang meninggal tapi keluarga hanya taunya saya. Nah, ya paling ya setengah jam atau 1 jam setelah meninggal panggil saya. Jadi belum, mereka sudah ngomong ke yayasan setelah saya ke sana. Jadi istilahnya jenazahnya masih di tempat tidur, gitu. Ya sudah, saya doain, kami ngajak beberapa orang untuk doain, mendoakan jenazahnya. Saya belajar dari Romo Marno, MSF, ya, agar kita tidak takut, tidak keimpen-impen, dipegang malahan. Oh ya? Ya sudah, itu yang saya lakukan. Aku tuh kalau impen-impenan sih enggak sih, cuma orang tetap. Jadi ya sudah, karena memang bapak tersebut sudah ya dekat sama kami karena sering saya kirim komuni. Ya udah saya pegang, saya doain. Sementara yang lain nanti begitu jam 12 yayasan kematian sudah datang pun dimandiin, ya saya nunggu memang. Habis itu masuk ke peti juga, sebelum tutup peti kita doain. Jadi kalau Pangruk Tiloyo di lingkungan itu sekarang malah lebih ringan ya sebenarnya. Sebetulnya lebih ringan kalau sudah ada kerjasama dengan yayasan kematian ya. Beda sama desa ya. Oh iya, kalau di desa kan ya full mandiin. Mungkin juga dengan kerjasama dengan orang kampung. Betul.
Ya namanya orang kampung ya semuanya kalau orang Katolik kan, jadi bukan umat lingkungan tapi ya kerjasama entah dengan keluarganya atau ikut adatnya di situ. Dan akhirnya nanti baru dari lingkungan, Betul. lingkungan terus menghubungi gereja dan sebagainya itu kan. Ya itulah bedanya kalau di kota sama di desa. Kalau di desa belum ada yayasan kematian. Betul. Betul. Kalau saya juga apa ini? Saya pernah ada pengalaman karena kebetulan saya prodiakon, kirim komuni, ya didoain. Habis itu udah dikasih tahu, udah nggak bisa ini nelan komuni. Oh, nggak apa-apa. Hostinya saya masukkan ke lidah, lalu kasih air putih. Ya. Karena dari awal saya kirim komuni memang sudah tidak sadar. Ya, yang terakhir itu yang nggak bisa hostinya hanya bisa diletakkan di lidah. Ini besoknya terus meninggal, dipanggil lagi kan, tutup peti lagi. Itu malah. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang kadang-kadang ya tadi yang Mas Ari ngomong belum tetek, mintanya belum tetek, padahal itu kan juga karya Tuhan ya, karena bukan hanya tentang kehidupan tapi juga tentang kematian. Di lingkungan sendiri kita untuk cari yang tadi dia bilang prodiakon itu ya sulit, ya sulit. Ya mungkin Mas Ari bisa cerita kenapa sulit, karena Mas Ari ini kan calon lingkungannya. Coba sharing apa sih sebetulnya yang jadi kesulitan atau hambatan hati ya, saya bilang. Apa ya? Kalau di lingkungan sih saya enggak tahu. Dalam artian masalah yang menjadi penyebabkan orang enggak mau misalnya tadi jadi prodiakon. Tapi kalau pribadi ya kadang masih itu loh, masih mikir tenan ora gitu kan. Makanya saya ada perang batin sendiri ya. Iya, maksudnya ya itu janganlah belum saatnya gitu kan. Ya masih jauh dari baik. Merasa seperti itu sih kalau pribadi. Nah, aku gitu. Nah, itu kira-kira saatnya kapan ya? Ya orang ngerti. Dong yo. Engko nek Gusti Allah misale paring wisik saiki ya mungkin beda lagi ceritanya. Begitu ya. Ada ininya ya. Mbok rasa menjurus. Ada wahyunya. Ya. Mbok rasa menjurus. Bukan. Ini memang yang kami rasakan di lingkungan itu seperti itu. Ya. Terus di lingkungannya Gondi udah ada calon-calon? Belum ada sampai hari ini. Sampai hari ini lingkungan saya ya itu belum ada. Saya juga sudah ngomong kali, coba cari paling tidak ya 1-2 orang lah ya. Enggak toh, bukan 1-2 orang, minimal 2 ya di MBA calon tiap lingkungan minimal 2. Berarti kan lebih. Aku pun belum tahu misalnya. Nanti diseleksi kita ya. Iya. Ya. Makanya itu. Lalu keresahan lingkungan lagi, tadi pemandu sudah, lalu hal kepengurusan untuk prodiakon udah, Pangrok Tiloyo sudah kita. Oh itu apa bahasanya? Apa? Mencari untuk regenerasi apa? Oh ya, untuk untuk kaling ya, khususnya kaling untuk regenerasi, betul, Mas Ari. Saat ini kan kaling dituntut sebisa mungkin usianya jangan sampai 60. Muda gitu lah, istilahnya lebih muda ya. Jadi ada penyegaran di lingkungan, banyak ide, banyak yang akan dibawa ke lingkungan. Nah ini yang kadang-kadang juga susah gitu loh. Ada ini gini,
ini berkaitan dengan usia ya. Iya. Apapun pelayanan kadang tuh non sewu menjadi satu hal yang niatnya baik, mencari penyegaran, masih tenaga lebih muda ya tak di sebelum 60 kan lebih muda bahasanya. Banyak ide. Tapi faktanya di lingkungan itu mungkin malah yang muda-muda, muda beda dengan yang tua, ya ini kan tua, lebih senior. Itu justru yang mau terlibat punya banyak waktu dalam tanggung waktunya lebih longgar. Betul. Itu kan yang tua-tua. Iya. Ya toh yang tua-tua ya betul ya. Iya. Umur setelah pensiun gitu. Ya mungkin itu perlu dipertimbangkan loh ya untuk nun sewu, untuk gereja-gereja atau paroki-paroki itu perlu dipikirkan. Ternyata itu di lingkungannya cari yang muda itu gampang-gampang susah. Mungkin yang ini sepuh itu malah banyak longgarnya, mungkin masih bisa digunakan ya. Ya. Bener lah digunakan. Padahal kebanyakan kami yang tua usia ya tadi tua. Kami ini maksudnya jadi penatua, jadi semacam hanya pendamping kaling. Ya, pendamping kaling atau ya urun rembuk lah, sok ngasih penasehat lah ya. Tapi bukan sebagai penasehat, tapi penatua biasanya. Dapat gaji dong. Wah, pelayanan mengharapkan gaji susah ini. Ya. Pelayanan mendapatkan gaji. Katanya nih. Ini katanya ya. Tolok ukur orang sukses dalam pelayanan itu kalau diberkati. Nah, diberkati itu salah satunya kaya. Oh iya, siapa? Kaya. Oh, kaya. Jadi pakai duit. Jadi ikut pelayanan, namanya pelayanan diberkati itu ya nek sugih. Atau jadi sugih. Tapi itu sebetulnya bukan hal yang utama, karena kalau kaya tanpa dilandasi dengan istilahnya kaya itu kan karena banyak duit ya, tapi isinya hanya deg-degan dengan duitnya ya susah. Loh, ya. Tapi yang penting itu sebetulnya dicukupkan atau cukup. Dong. Ukurannya loh, kalau cukup itu banyak, Mas. Cukup apa banyak? Cukup apa banyak? Cukup. Banyak apa cukup? Cukup rumah 2, cukup mobil 2, gitu. Berarti mana 2? Berarti enggak saya teruskan itu. Berarti ukurannya cukup ya. Cukup. Ukurannya sukses di dalam pelayanan itu diberkati dengan kecukupan. Cukup. Hidup dengan kecukupan. Betul. Jadi ketika Anda ikut pelayanan di lingkungan ataupun di gereja, Anda itu sesoro, kekurangan, koreksi. Enggak dipikirin. Aku nek ngomong berarti pelayanannya Anda tidak diterima lah ya susah ya tidak bisa diukur kita. Yang penting itu kalau pelayanan selama kita bisa ya dilakukan, soal nanti hasilnya seperti apa kan kita tidak tahu. Itu masalahnya kalau mengikuti Tuhan katanya itu kan di dalam harus memanggul salib. Ya salibnya orang kan sendiri-sendiri. Betul. Mungkin secara ekonomi tanda petik tidak diberkati, tapi di hal lain kita tidak tahu. Ya kan? Ya wis ngono sih ya. Betul. Oke. Nanti kalau netizen ada yang mau komen mau kira-kira usul yang mau dibahas apa, tulis di kolom komentar, nanti kita rembuk ya. Betul. Oke, gitu dari kami. Saya seruput dulu kopinya.
es kopi. Kentang goreng. Kentang goreng. Hari ini aku melanggar pantangan makan kentang. Oke. Salam sehat, Semangat penuh berkah. penuh berkat. Berkah dalam unboxing. Yang ngurusi jenazah. Kalau ada yang Apa jenenge? meninggal, Apa ya netizennya? gitu ya. Panggruk Tiloyo. Oh, salah. Nah, itu kadang susah kita dapat